Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Pasal menjelaskan tentang adabnya menghatamkan Al-Quran dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Qad taqaddama anna al-khatma lil qari wahdahu yustahabbu an yakuna fi salati. Telah dibahas bahwasanya menghatamkan Al-Quran bagi seseorang yang membaca itu disunahkan adanya menghatamkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jadi sunnahnya menghatamkan Al-Quran itu di dalam sholat itu paling afdol. Artinya kalau orang khatamin Quran nanti pas khatamnya pas lagi sholat gitu ya, apalagi dia sholat nyambung terus gitu ya, dari awal umpamanya zuhur ya, subuh terus zuhur, suratnya nyambung terus itu setiap hari sampai khatam, itu luar biasa ya. Jadi yang paling afdal menghatamkan Quran itu di dalam sholat, sehingga ya seperti di Mekah itu kan tarawih hatam Quran, itu memang paling afdal. Nah kemudian wa amma man yahtimu fi ghairi salatin kal jama'ati alladzina yukhtimuna mujtami'ina wa yustahabu an yakuna khatmuhum fi awalil laili. Sedangkan orang yang menghatamkan Al-Quran di luar sholat atau tidak dalam keadaan sholat seperti sholat jamaah, kal jamaah itu seperti berjamaah ya, acara khatmil Quran tuh jamaah kumpulan, yaitu alladzina yakhtimuna mujtama'ina, orang-orang yang berkumpul menghatamkan Al-Quran. Maka kalau orang yang menghatamkan Al-Quran secara berjamaah di luar sholat seperti acara khatmil Quran, pengajian tuh umpamanya, maka yang lebih yang disunahkan menghatamkannya itu di awal malam, yes, ba'da maghrib itu. Ba'da maghrib hatamkan, umpamanya dari pagi ada 30 orang umpamanya, atau ada 20 orang hataman Quran, nanti sisain gitu, umpamanya asar udah hatam, nanti sisain pada maghrib terusin lagi hatamin, itu awal malam ya, itu paling afdolnya. Kemudian disunahkan hadir ke majelis hatam Quran, ini bagi orang yang membaca, juga bagi orang yang tidak baik bacaannya, artinya bagi si pembaca yang hadir, bagi kita yang tidak membaca juga hadir, nanti bisa ikut nyimak. Itu disunahkan itu acara-acara khatmil Quran ya, takhtimul Quran ya, khatmil Quran. Ini sayangnya yang terjadi di kampung-kampung kita ya, si masyarakat rata-rata, saya sering lihat begitu tuh, jelek sekali tuh ya, hataman Quran orangnya 30, satu orang satu juz, itu asal yang 10 udah rapi duluan, itu yang 20 nggak jelas itu, ya ditaruh aja tuh Quran, apalagi udah tinggal 5 orang, iya itu karena merasa apa, ditungguin, akhirnya udah berisik, udah rame, pada ngobrol, pada apa, risih dia, ya karena ditonton belum rapi-rapi, akhirnya masih banyak ditutup aja udah. Itu sering saya ngeliat begitu, itu itu nggak bener, itu adab-adabnya nggak bagus. Itu banyak ya, banyak di kampung, di mana aja begitu saya lihat ya, nggak di sini, di Kembangan, di Meruya, sering saya ngeliat begitu. Ini yang hatam apanya, terus dibacakan doa khatmil Quran, oh nggak hatam Pak,
Ya buktinya belum rapi udah dilepit aja. Ya, kadang-kadang kan ada ya, ibu-ibu ada juga acara khotmil Quran. Bapak-bapak juga, orang ketahuan bacanya lelet kok lambat. Ya, bapak-bapak kan ada orang yang bacanya lambat. Oh, lambat kok rapinya duluan, aneh ya. Bacanya lambat tapi rapinya duluan. Ada juga tetap rapi biasa aja. Udah nggak rapi tuh, nggak selesai. Terus dibacakan doa khatmil Quran, hatam Quran 30 juz. Ini kan ada rusak. Kalau saya sih ngeliatnya rusak. Nggak adab begitu. Kurang adab ya. Kurang adab dan tidak bertanggung jawab, tidak dihatamkan. Gitu. Nah orang yang punya tanggung jawab, enggak, dia baca lagi di rumah terus ya. Karena mungkin di situ acara banyak ya. Kemudian ingin dilanjutkan, mau tahlil, mau apalah ya. Akhirnya kan ditutup, tapi dia karena dia tanggung jawab, dia baca lagi di rumah, diselesaikan. Tapi banyak yang enggak, apalagi yang tua-tua ya, sama yang muda pun kalau nggak biasa hatam Quran itu tetap ya, nggak hatam mesti dilepit, dan dia nggak terusin lagi di rumah, itu nggak hatam namanya. Yang jadi masalah itu begitu, karena risih, belum rapi, kemudian ditontonlah sama yang lain, ditunggu-tunggu kok lama banget. Yang kedua kadang-kadang yang udah biasa gitu ya, ini yang nggak bagus cerminannya. Kita udah tahu ngaji begitu, jangan dipelajarin yang begitu ya, nggak usah diikutin gitu. Kadang-kadang kalau hatam Quran itu dikasih upahnya, dikasih amplop, nggak hatam. Iya banyak tuh ini. Ya yang udah biasa begitu biasa aja. Saya banyak lihat begitu, nggak hatam. Biasa aja. Sebagai seorang tuan rumah yang memerintahkan umpamanya dia ingin khotmil Quran, hatam Quran ya, itu merasa bersyukur karena hatam. Tapi bagi kita yang bukan melihat kepada arah situnya, baca belum rapi kok ditutup, hatamnya dari mana ya, jadi jelas-jelas nggak hatam. Itu semua itu, ibu-ibu juga banyak begitu. Ngajian ibu-ibu khotmil Quran, bacanya lelet-lelet kok hatam Quran. Kalau 30, jelas-jelas 1 juz. Yang jadi masalah kadang orang cuma 20, satu orang 2 juz. Acaranya banyak, hatamnya dari mana? Bacanya lelet. Ya. Jadi itu main-mainan gitu. Kalau kita ngelihat di sini kan betapa orang yang hatam Quran itu malaikat saja mendoakan buat dia kan. Ada lagi nanti keterangan orang yang hatam Quran, baca Quran hatam, itu terus dia berdoa, disunahkan berdoa ketika itu ada 4.000 malaikat ngaminin doanya, kan luar biasa. Apalagi ulama nganjurkan, disunahkan pada waktu menghatamkan Al-Quran, disunahkan berpuasa, kan luar biasa itu ya. Ini orang 20, kadang-kadang orang 15, kalau 30 juz kan orang 2 ya, kadang-kadang nyari orang 15 saya gak ketemu, dapatnya 10 atau 12 ya repot juga. Makanya saya sering kalau nyari orang tuh dapetnya cuma 12 ya, kalau orang 2 juz kan baru 24. Nah 24 kalau 30 kan masih sisa berapa? 6 juz. Kadang-kadang saya sendiri 6 juz, artinya udah saya cicil dari awal gitu. Ini kan teknis, namanya usaha kita gitu, jangan sampai itu begitu gitu, jangan sampai nggak kelar ditutup itu. Saya perhatiin betul tuh kalau yang begitu nggak kelar kok ditutup, terusin, siapa yang mau nonton, ente nggak ada ya. Tapi kalau acara banyak kan, ada orang umpamanya acara 7 hari, acara 40 hari sekalian khotmil Quran, pahalanya untuk si mayit, nggak ada yang beres itu ya, nggak ada yang beres. Dan mereka emang dikasih ujroh gitu, tapi nggak beres kerjaan itu, nggak bener, bohong itu. Agama buat bohong-bohongan, bangga merasa dikasih Quran jusan ya, ntar di akhirat nih tumbuk malahnya. Ini nih yang kalau nggak hatam suka nutup Quran nih, mau ngakunya hatam. Iya, orang kerentak hati aja diperhitung, dihisap kok di akhirat, apalagi gak hatam ditutup ngakunya hatam, bangga lagi. Nggak bener itu ya. Itu akhir zaman begitu orang, apalagi yang tukangnya, yang sering banget tuh begitu. Iya, udah biasa aja mah, nggak hatam tapi dapat amplop, udah biasa. Udah biasa, itu udah nggak heran ya gitu. Biasa nggak benar jadinya. Nah itu.
Itu kita nih, kita udah ngaji sekarang, hindarin tuh begitu-begitu. Kita harus merasa punya utang. Kalau lu hatam menutup pamannya karena acara banyak, ya silakan, tapi hatamin di rumah, tanggung jawab gitu loh. Jangan main tutup-tutup aja acara orang. Ya. Oh nggak hatam kok didoain hatam. Itu acara orang, kalau acara kita. Ya. Ya kan, kalau kita ngelihat begitu kan kita juga merasa apa ya, ya nggak sempurna lah, nggak hatam. Jadi berbuat kebajikan jadi akal-akalin, jadi bohong-bohong.